Ready? Oke, selamat malam rekan-rekan media. Malam ini kita bertemu lagi di sesi post match press conference pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang di Stadion Indomilk Arena, dan malam ini skor berakhir imbang untuk kedua belah tim 2-2, dan sesi pertama sudah hadir perwakilan tim dari PSIS Semarang, ada Coach Imran dan Mas Dewangga. Selamat malam Coach, selamat malam Mas Dewangga. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Memang nggak keluar langsung ke sana Coach, jadi aman. Oh, iya. Oke, selamat untuk 1 poinnya. Ya, terima kasih. Kira-kira mungkin dari Coach Imran dulu, 1 poin yang sangat berharga dari pertandingan yang luar biasa juga Coach, sangat sengit dari awal juga, tapi kemudian PSIS bisa comeback dengan cara yang sangat apik menurut kita. Bagaimana Coach melihat jalannya pertandingan malam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya memberikan apresiasi buat semua pemain. Meskipun kita ketinggalan, tapi mereka bisa comeback. Ini terlepas dari bagaimana kita sudah mempersiapkan dari awal, bagaimana mengantisipasi set piece mereka. Tapi itulah sepak bola ya, kebobolan juga. Tapi saya selalu tekankan bahwa para pemain bahwa waktu masih panjang. Kalau kalian fokus, kalian kerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan para pemain setelah babak kedua, mereka bisa bangkit dan kita bisa lihat bagaimana luar biasa mereka tampil malam hari ini. Terima kasih. Oke, mungkin ke Mas Dewangga dulu. Gimana Mas melihat pertandingan malam ini? Apa sih kesulitan, terutama mungkin di babak pertama ya dari PSIS mungkin agak sedikit kesulitan, tapi babak kedua lebih lepas dan lebih banyak peluang makan dari PSIS. Kira-kira apa yang dirasakan Mas selama pertandingan malam ini? Ya, alhamdulillah malam ini kita mencuri 1 poin dari Persija. Kesulitan babak pertama mungkin kita kurang antisipasi di free kick atau bola-bola silang dari Persija, karena Persija mempunyai pemain yang cukup tinggi. Kemudian di babak kedua kita mulai mereda, umpan-umpan silang, free kick dia kita cegah biar tidak ada free kick di daerah kita. Terima kasih. Oke. Tadi sempat ketinggalan dulu Coach, bahkan langsung ketinggalan di babak pertama 0-1 dulu tadi. Kira-kira di ruang ganti tadi apa sih motivasi yang Coach berikan kepada teman-teman pemain? Iya, saya selalu bilang bahwa masih ada 40 menit babak kedua. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, seperti tadi Dewangga bilang, sebenarnya kita sudah mengantisipasi bola set piece mereka. Tapi lagi-lagi dalam pertandingan situasi bisa berubah. Ya, setelah babak kedua, saya menekankan yang tadinya babak pertama kita terlalu bermain direct ya dari kiper ke depan. Padahal dari awalnya kita memang tidak melakukan titikal seperti itu. Kita ingin main dari kaki ke kaki, tapi situasinya berubah. Babak kedua saya mencoba untuk merubah taktikal, yang mana yang tadinya bermain lombal, saya mencoba untuk selalu bermain dari kaki ke kaki. Ada peluang baru kita lompat ke depan, dan alhamdulillah para pemain bisa menjalankan dengan baik taktikal di babak kedua. Terima kasih. Hasilnya 1 poin malam ini. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman media. Di sini sudah ada beberapa dari Mas Mustafa Bolanet untuk Coach Imran. Apa kunci keberhasilan menahan imbang Persija setelah sempat tertinggal 2-0, dan yang kedua apa penyebab Bruno Silva absen malam ini Coach? Yang pasti semua pemain sudah komitmen ya. Dari kemarin latihan juga mereka sangat antusias. Saya selalu menekankan ke mereka bahwa kalau kita mau raih poin, ya kita harus kerja keras, kita harus bermain sebagai unit, bermain sebagai tim. Dan kita bisa melihat malam hari ini mereka bermain menjadi sebagai sebuah tim yang luar biasa. Itu yang membuat kita bisa menahan Persija 1-0. Kerja keras, ya semangat juang anak-anak itu sangat luar biasa. Ya, terkait Bruno memang sebelum pertandingan kita terkendala dengan absennya beberapa pemain. Ya, ada Bruno, ada Costa, ada Alom, ya ada Rio. Tapi saya pikir semua pemain mereka siap. Siapapun yang main pasti akan siap gitu. Dengan kehilangan beberapa pemain itu tentu mengurangi kekuatan kita. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa sepak bola kita tidak bisa hanya menggunakan 1-2 pemain. Semua pemain harus siap. Dan kita bisa lihat bagaimana tanpa para pemain yang cedera, tapi mereka bisa buktikan. Harapan kita semoga pemain yang cedera mereka bisa pulih lagi dan kita bisa fokus ke pertandingan lawan Persiraja nanti. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi Coach dari Indosport. Coach, kalau bisa memilih man of the match secara pribadi, kira-kira siapa dan apa alasannya Coach? Saya pikir saya memilih semua pemain, 11 pemain terbaik malam hari ini karena mereka bermain
sebagai sebuah tim ya, tidak sebagai sebuah individu. Jadi saya pribadi sih saya tidak memilih satu pemain, tapi semua pemain yang main malam hari ini menjadi man of the match. Man of the match-nya ada 11 orang malam ini. Oke, kemudian dari Ariel Tribun, setelah lawan Persija, apakah tim akan kembali ke Semarang untuk persiapan menghadapi laga berikutnya? Kayaknya enggak ya, karena kita rest waktu main next game ini kan hari Sabtu ya, lawan Persiraja Banda Aceh. Mungkin kita akan stay di Jakarta, karena kalau kita balik ke Semarang, anak-anak pasti kelelahan, capek. Pasti capek, recovery-nya nggak cukup gitu. Jadi mungkin kita stay ke Semarang, kita stay di Jakarta, di Karang ya Cikarang. Di Cikarang. Oke, lanjut. Ini nextnya ada dari Raf Sanjani, Warta Kota. Coach, saat hujan turun di babak kedua, apa Coach merasa akan lebih menguntungkan bagi tim PSIS mengingat Jonathan pintar dalam mengambil set piece? Ya, saya pikir keberuntungan aja pas hujan ya. Tapi kita lihat babak kedua, tactical scene babak kedua itu saya mencoba untuk memasukkan beberapa pemain. Ya, banyak orang tanya kenapa Jonathan nggak main. Itu bagian dari tactical. Ya, hujan sangat membantu kita, terutama dalam bola set piece. Tapi secara keseluruhan para pemain tampil di babak kedua itu sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya yang babak pertama tadi main long ball, kita mencoba untuk bermain pendek, ada ruang baru kita long ball gitu loh. Jadi saya pikir semua main malam hari ini sangat luar biasa. Kalau hujan, ya betul sangat membantu. Kita lihat bagaimana set piece dari Jonathan ya. Saya pikir ini bagian dari rezeki malam hari ini untuk PSIS Semarang. Oke, mungkin ke Mas Dewangga lagi. Secara personal mungkin Mas 1 poin memang diraih malam ini. Tapi apa sih yang kira-kira kalau bisa diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya? Untuk laga selanjutnya sih lebih ke konsentrasi ya. Kita kan lebih ke kebobolan di menit akhir dan awal permainan. Yaitu kita perbaiki di konsentrasi di menit terakhir dan menit awal. Harus konsisten sebenarnya dari awal sampai akhir ya. Oke, dari Indosport untuk Mas Dewangga lagi. Dewangga seberapa sulit menghadapi Marco Simic malam ini? Lalu kedepannya apakah akan ada timnas ke Piala Asia? Apakah incar tempat lagi setelah absen karena cedera? Kesulitan pasti ada karena jam terbang Marco Simic kan lebih banyak dari saya. Untuk mengincar ke Piala Asia semoga aja Coach Sintayong bisa memanggil kembali dan bisa masuk ke Piala Asia. Amin. Semoga jadi rezeki. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak, mungkin ada satu nih terakhir dari Alir untuk Coach Imran. Bagaimana komentar untuk pemain muda Coach yang dapat kepercayaan tampil di laga? Iya, saya selalu bilang ke mereka bahwa saya tidak pernah hanya berharap dengan 11 pemain. Semua pemain saya anggap itu penting. Itu saya selalu tekankan buat mereka di latihan. Jadi siapapun yang siap dia akan main. Mau itu dia senior atau junior, kalau dia siap dia akan main. Ya, itu yang membuat mereka selalu bersaing di tiap latihan. Saya tidak melihat nama besarnya. Ya, saya tidak melihat dia itu siapa, dia siapa. Pemain muda kalau memang dia kerja keras, ya dia tiap hari latihan dia semangat kerja keras, saya pikir dia punya kesempatan untuk bisa bermain. Dan kita bisa melihat malam hari ini semua pemain saya pasang rata-rata pemain muda. Ini akan menjadi modal kita ke depan seperti apa. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak, sepertinya kita tutup saja malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi Coach. Terima kasih Mas Dewangga. Selamat sekali lagi untuk 1 poinnya. Semoga sukses di pertandingan berikutnya. Selamat malam. Oke, sebentar teman-teman, kita masih menunggu tim dari Persija. Oke, selamat malam kembali. Rekan-rekan media sudah bergabung secara virtual di post-match press conference pertandingan malam ini Persija melawan PSIS Semarang berakhir dengan skor 2-2. Sudah hadir bersama kita perwakilan tim Persija,
ada Head Coach Angelo Alessio, good evening Coach, dan perwakilan pemain Marco Simic. Oke, kita langsung aja akan dibantu oleh Mas Yudis as a interpreter. 1 poin lagi Coach di pertandingan malam ini. Bagaimana menurut Coach jalannya pertandingan malam ini, terutama setelah Persija unggul 2-0 lebih dulu di babak pertama? I'm very angry, sorry, but I'm very disappointed for the result, and of course I am the first responsible. But we have a lot of players with experience, and is incredible, unbelievable. 2 free kicks, we concede 2 goals. It's a strange game. I think we deserve the game, but at the end we take 1 point. I'm very disappointed. Coach, tes masuk ya. Coach bilang dia sangat kecewa dengan hasil ini, walaupun dia tetap mengapresiasi dari karena PSIS mencetak gol dari 2 skema yang sama, dan dia mengapresiasi tim PSIS, tapi ini bakal ada evaluasi dari coach. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin langsung ke Simic. Seperti apa pertandingan malam ini menurut Simic? Dan lagi-lagi belum bisa menghasilkan poin yang maksimal untuk Persija untuk kedua kalinya. As coach said already, we are very disappointed, very angry. We have a lot of experienced player, and it's unbelievable that we have 2-0 and then we cannot control. There was a 30 minutes, 35 minutes until the end that we cannot control, take the possession of the ball and peacefully make the 3 point for us. 2 same goal. It's definitely is not great situation for us. We need to work hard again, and we need to fix this problem. Luckily, this is just beginning. There is a lot of game in front, but we don't need to forget, because in 2019 we also have the similar situation. We start very bad, and then in the end we had a struggle all the year. We need to wake up quick and all together as a team and try to win next game. Ya, dari Simic bilang dia juga sama kecewa dan sangat marah dengan hasil ini. Dia dan pemain udah berusaha keras, tapi ya memang gol dari PSIS tadi dari skema yang sama juga membuyarkan hasil yang sudah dari 2-0 kita menang. Tapi dari sini Simic berujar kalau dia dan tim akan berusaha lebih keras lagi, karena ini juga bukan kali pertama. Di 2019 juga Persija udah pernah mengalami hal yang serupa. Di awal-awal kita terseok-seok, tapi akhirnya bisa bangkit, dan kita harus lebih baik lagi dari tahun itu, dan ini juga untungnya masih di 2 game awal dan harus segera bangkit. Kita buka sesi pertanyaan dari teman-teman media. Ini sudah ada yang pertama dari Arif Setiawan untuk Coach Angelo. Di awal pertandingan 2 pemain Persija, Rico dan Simic, terlihat terjatuh di kotak penalti PSIS, tapi wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. How do you see the referee's performance in tonight's match? The referee, some in situation, I think he is make that mistake, but it's normal. I don't want to tell about referees. I think we are guilty because we conceded to. Well, we don't concede, but I don't want to say about control over the game, because we conceded 2 goals from free kicks. I think we have to work hard, of course, but we are Persija. Persija is, I think,
haven't to concede this goal. I don't accept this result because we deserve these 3 points, but I don't accept because I think is our fault, our guilty, because it's impossible to concede the goal in this way. It's impossible. Oke, Coach tidak mau banyak berkomentar soal wasit karena mungkin menurut dia kesalahan itu sudah biasa terjadi dalam pertandingan, jadi dia tidak mau mengomentari soal wasit. Namun Coach tetap bilang Persija sudah menguasai pertandingan, tapi dia sangat kecewa karena seharusnya tidak gol-gol yang terjadi dari PSIS itu seharusnya tidak terjadi karena itu bukanlah yang harusnya terjadi di pertandingan tadi. Tapi Coach juga yakin setelah pertandingan ini pemain harus segera bangkit dan bekerja keras lagi. Kembali untuk Coach Angelo, Persija kerap memainkan formasi 4-4-2, padahal sejak dulu Persija memainkan permainan atraktif lewat formasi 4-3-3. Apa spesialnya formasi 4-4-2 bagi Anda? Today we don't play 4-2-2, 4-4-2 because we play another way, because Osvaldo play like number 10. But I don't tell about style of play in this game because we have we are 2 goals more, and then we conceded 2 free kicks. I don't want to say about style of play. Here, the problem is focus, concentration in some moment of the game. Above all, free kicks, corner. It's important to have the right concentration. Otherwise, happen what we saw. But now I want to say we have to learn about regarding this game, and we have to work hard. And in the future, I don't want to see this type of a game. I don't accept. Menurut Coach tadi juga saat pertandingan tadi Persija tidak memakai 4-4-2 karena Osvaldo lebih ke bermain sebagai nomor 10, tapi Coach tidak mau mengomentari soal gaya bermain Persija atau formasi yang dipakai Persija karena sebenarnya pada pertandingan tadi kita sudah unggul 2 gol dan harus kebobolan dua-duanya dari PSIS itu lewat gol bola mati. Jadi seharusnya itu hal yang tidak bisa diterima dan harus segera diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sebentar. Apa yang Anda dan untuk Coach Angelo masih, apa yang Anda butuhkan atau inginkan dari pemain untuk bisa menang di laga ketiga, apalagi dengan tingginya tuntutan dari Jackmania, karena serangan Persija terlihat sangat bergantung dari pemain seperti Rico atau Osvaldo. Of course, we have to win. Win the next game, but it's important now in the first training session we have to analyze this draw and discuss about this. But it's important for everyone here. We have to fix something, but the first thing is our I think concentration, focus in that moment of the game, because we were 2-0, and then I think 2 free kicks. We went in panic.
this is a team with experience. I don't accept this because we have a player with experience, and at that moment I have to show this. They have to show this in this moment. This moment go out the experience, and I want to say. I want to tell about regard this game with the players and discuss with them on Tuesday. Menurut coach tentu tim ingin menang, apalagi di pertandingan ketiga kita tahu tuntutan dari Jackmania juga harus menang. Mungkin yang harus diperbaiki dari tim ini intinya adalah tentang fokus dan konsentrasi dalam permainan. Karena sebenarnya menurut coach di Persija juga penuh dengan pemain berpengalaman, tapi ya itu harus banyak evaluasi yang harus dilakukan, terutama masalah konsentrasi dan fokus saat pertandingan. Oke, ini untuk Marco Simic, ada pertanyaan dari Zulfirdaus, bola.net. Gol tadi menjadi gol ketiga Anda yang Anda cetak ke gawang PSIS di Liga 1 setelah musim 2018 dan 2019. Bagaimana pendapat Anda tentang skuad PSIS saat ini dibandingkan dengan musim sebelumnya? Yeah, obviously today they play with a lot of young players, and but you see, we already had same problem in Empora Cup. We played the first game with Makassar, all the local player, and probably there is like a little bit of underestimating or something. But this is another good way. So today they didn't play with some of the main players, and surprisingly they was very good. And they always have a good squad, and they always tough opponent. And they're not easy to play against them, but unfortunately, like coach say, and then we can talk now all day, all night. This 2-0, this team like Persija with an experienced player having 2-0 and they don't get 3 points, it's a disaster. It's horrible. So we need to really wake up and need to focus for the next game. Forget this is already past, and need to make evaluation, of course. See where we mistake. Of course, these set pieces we need to make it better, and yeah, just focus for the next game. There is a lot of games, so if we're gonna fix small problems, so for sure we're gonna have a good future. Squad PSIS saat ini menurut Simic banyak pemain muda dan juga banyak pemain walaupun di squad saat ini banyak pemain inti yang tidak main dan pemain asingnya juga tidak main. Tapi menurut Simic ini dia mengingatkan dia saat di Piala Menpora yang lalu saat melawan PSM, saat itu juga PSM memakai skuad dengan full lokal. Jadi mungkin kita di awal kurang konsentrasi dan akhirnya kecolongan di 2 gol yang lagi-lagi itu sebenarnya harusnya tidak terjadi, karena untuk tim Persija, tim sekelas Persija harusnya sudah menang 2-0 dan tidak mendapatkan 3 poin itu sesuatu yang sangat mengecewakan itu. Dan balik lagi tadi ini harus segera diperbaiki, apalagi untuk game 3 nanti melawan Persipura. Okay, probably this is the last question for Coach Angelo. Belum meraih kemenangan di 2 laga Liga 1, bagaimana penilaian Coach tentang kompetisi sepak bola Indonesia? Yes, I think that we played against the 2 team. The football is good. For maybe not technical, the level, the technical is high, but there are a lot of young players, very interesting. I think we have to play our football and the level of Persija. This is the first thing. Today we show our bad face, okay? And then we have to learn and to work hard, fix something,
and our head in the next game, and to try to win the game. Menurut Coach, kualitas sepak bola Indonesia cukup baik, apalagi mungkin tidak dari segi taktikal karena tidak bisa menilai saat ini, tapi dari 2 pertandingan awal Coach banyak melihat pemain-pemain muda yang bagus di sepak bola Indonesia ini. Tapi terkait dari pertandingan tadi juga mungkin kita di tim Persija ini harus segera memperbaiki apa yang harus kita evaluasi di pertandingan ini dan untuk pertandingan selanjutnya, karena untuk sekelas tim Persija harus mendapatkan hasil yang memang diharapkan. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman di sesi post match press conference malam ini. Terima kasih, thank you Coach Angelo, thank you Marco. Sampai bertemu di pertandingan selanjutnya. Good luck on your next game. Thank you.